Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 atau yang biasa dikenal Undang-Undang KPK telah resmi disahkan dalam paripurna DPR pada Selasa siang kemarin. Kini perhatian publik tertuju kepada bagaimana undang-undang ini akan diterapkan. Terdapat 7 poin utama yang mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat karena dianggap krusial dalam menjaga marwah KPK dalam melaksanakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap para koruptor di negeri ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Profesor Juanda, pakar Hukum Tata Negara. Prof, apa kabar? Selamat pagi, Prof. Baik, selamat pagi. Dan di sambungan telepon ada Aceh Hasan Sadzili, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar. Kang Aceh, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aceh, saya ke Kang Aceh dulu. Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan, tapi kemudian masih ada yang menolak begitu, masih ada yang bersuara sumbang terhadap revisi Undang-Undang KPK. Anda sebagai anggota DPR, apa tanggapan Anda berkaitan dengan suara-suara yang mungkin masih pesimis terhadap revisi Undang-Undang KPK ini? Kang Aceh. Iya, pertama kita harus hormati bahwa memang pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang ada pada DPR dan pada pemerintah, dan itu sudah disepakati dalam rapat paripurna kemarin. Dan sebagai siapapun saya kira warga negara harus menghormati dan mentaati apa yang sudah menjadi keputusan politik tersebut gitu ya. Nah yang kedua tentu bagi siapapun warga negara yang tidak puas terhadap hasil revisi undang-undang ke KPK, saya kira mereka punya hak untuk kemudian melakukan judicial review terhadap poin-poin yang memang dinilai melanggar atau dinilai bertentangan dengan konstitusi. Nah tentu siapapun saya kira punya hak untuk melakukan itu, gitu ya. Namun yang harus menjadi catatan kita semua bahwa hasil dari revisi Undang-Undang KPK ini jangan menyurutkan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi, karena bagaimanapun tugas pemberantasan korupsi tentu bukan hanya KPK, bukan hanya pemerintah, tetapi kita semua, masyarakat, untuk bagaimana mengawasi dan melakukan upaya baik proses pencegahan yang dilakukan oleh kita semua maupun penindakan yang kita serahkan kepada KPK. Nah, Kang Aceh, ya. Kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa ini merupakan keberhasilan operasi senyap dari DPR. Bahkan ada juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mati. Tanggapan Anda? Saya kira kita jangan terlalu pesimistik ya terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yasona Lawli sendiri, beliau mengatakan bahwa ini kan soal bagaimana pengelolaan dari pemberantasan korupsi yang diupayakan dan sebagai upaya untuk memperkuat kredibilitas dari KPK itu sendiri ya. Kita tahu bahwa kewenangan KPK untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi pada prinsipnya kan sebetulnya tidak ada yang dikurangi kecuali pada level ada satu institusi baru yang namanya Dewan Pengawas itu gitu ya. Nah Dewan Pengawas ini kan sebetulnya bertugas untuk mengawasi kinerja KPK dalam pengertian bahwa supaya betul-betul proses pemberantasan korupsinya tersebut memiliki kekuatan kredibilitas, maka Dewan Pengawas ini penting untuk menunjukkan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Komisioner KPK maupun proses penindakan itu betul-betul sesuai dengan bukti-bukti yang sangat kuat gitu. Nah, baik, sebelum kita ke Dewan Pengawas lebih lanjut, Kang Aceh, saya mau ke Prof. Juanda dulu. Ya. Prof. Juanda, bagaimana Anda menanggapi mengenai revisi Undang-Undang KPK yang akhirnya telah disahkan, Prof? Baik, pertama saya lihat dari prosedural ya. Prosedural yang dilakukan oleh kawan-kawan DPR bersama tentunya pemerintah, yaitu Presiden, ada sesuatu hal yang mengganjal bagi saya, itu tidak melalui meminta partisipasi masyarakat. Okay. Sementara di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu jelas bahwa dalam mekanisme penyusunan ataupun perubahan sebuah produk hukum yang namanya undang-undang itu
diberi ruang untuk partisipasi publik. Nah, dengan demikian saya lihat ini yang tidak dilakukan, ya. Walaupun kawan-kawan DPR mengatakan sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, saya kira tidak ada penolakan yang begitu besar dari masyarakat sipil terhadap persoalan begitu pentingnya perubahan ini. Nah, ini satu catatan, artinya satu sisi kawan-kawan mengatakan sudah, tetapi faktanya kan tidak. Termasuk beberapa teman dari kampus-kampus itu kan sedikit mungkin menolak atau menolak banyak. Kenapa menolak ini? Karena tidak tahu apa draftnya ini. Ya. Jadi tidak ada komunikasi yang baik begitu antara publik dan kemudian. Benar, materi apa yang mau direvisi? Ini kan tidak tahu, tidak jelas. Nah, artinya dari sinilah benar kalau memang ada yang mengatakan bahwa ini operasi senyap. Walaupun saya juga tidak setuju dengan operasi senyap, bahasa itu ya. Artinya operasi yang tidak dilalui dengan sebuah sosialisasi tentang materinya apa. Sehingga seolah-olah cepat kilat gitu loh. Walaupun kita tahu perjalanan 2015 sampai sekarang ini sudah beberapa kali diajukan, tetapi materinya kan berbeda-beda. Nah, itu. Baik, Prof, tapi ini kan sudah disepakati, sudah disetujui. Masih ada kemudian jalan yang konstitusional tidak bagi orang-orang yang mungkin menolak undang-undang KPK? Saya kira ini apa boleh buat, ini bagaimanapun kita sebagai warga negara mau tidak mau sesuai dengan prinsip hukum dan undang-undang berlaku ini harus kita terima sementara. Inilah sebuah produk hukum yang berlaku nanti kalau memang ini 30 hari ke depan misalnya disahkan paling lambat oleh presiden, tetapi saya lihat tidak akan sampai 30 hari, ini kecepatannya sangat luar biasa ini. Mungkin lebih cepat begitu ya. Artinya bahwa dengan demikian nanti itu salah satu jalan, masih ada jalan secara konstitusional, yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya akan kembali ke Kang Aceh di ujung telepon. Kang Aceh, ini masih ada pertanyaan mengenai Dewan Pengawas KPK. Ini proses pemilihan Dewan Pengawas KPK akhirnya yang disepakati, prosesnya seperti apa sih, Kang? Ya, ini kan sebetulnya bisa seperti yang dilakukan dalam proses pemilihan komisioner KPK ya. Jadi ya presiden sebetulnya bisa juga membuat semacam pansel gitu ya. Lalu kemudian dari proses itu kemudian direkomendasikan untuk menentukan siapa dewan pengawasnya. Oke. Berarti nama-nama awalnya dari presiden begitu atau dari pansel? Tentu dari pansel, tentu kan prosesnya kan bisa terbuka. Jadi sebetulnya saya kira tidak perlu dikhawatirkan ya soal bahwa presiden bisa semena-mena untuk menentukan siapa dewan pengawas tersebut gitu. Apa yang dilakukan dengan melakukan rekrutmen terhadap komisioner KPK itu juga bisa juga dilakukan seperti hal yang sama dalam konteks pemilihan dewan pengawasnya tersebut gitu loh. Baik, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengawasi dewan pengawas ini supaya nanti berjalannya optimal, Kang Aceh? Ya tentu publik bisa melakukan pengawasan ya, seperti halnya kita melakukan pengawasan selama ini terhadap institusi-institusi negara yang lain gitu. Saya kira kan yang sekarang harus menjadi catatan bahwa saya kira hampir di semua lembaga negara itu kan ada pengawas internal ya. Misalnya kalau di birokrasi itu ada inspektorat ya, di kepolisian ada Kompolnas, di kejaksaan ada komisi kejaksaan ya. Baik. Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan ya soal baik, saya ke Prof Juanda dulu, Kang Aceh, mohon maaf. Prof, kalau sekarang Dewan Pengawas KPK, untuk betul-betul memastikan bahwa kinerja mereka maksimal, sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undang, bagaimana, Prof? Ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Dewan Pengawas atau pengawas dalam konteks fungsional ya, bahwa itu adalah sebuah inheren dari sebuah negara demokrasi. Jadi ini sebuah kebutuhan. Saya kira memang diperlukan. Saya kira diperlukan. Tidak ada negara pemerintah apapun ya yang luput dari pengawasan. Termasuk KPK ya. Nanti kalau tidak ada pengawasan nanti ya menjadi sewenang-wenang. Ini prinsip hukumnya gitu. Ya.
Nah, kemudian persoalannya di dalam undang-undang yang baru saat disetujui kemarin itu ada hal yang mengganjal sebenarnya. Dewan pengawas di sini sebenarnya Dewan pengawas itu secara proporsional seharusnya lebih tinggi dari yang diawasi. Nah, ini sebenarnya dia adalah setara. Ini satu hal yang perlu dikaji ulang. Ya. Yang kedua adalah campur aduk antara Dewan Pengawas dengan Dewan Perizinan. Ya, di situ kan Dewan Pengawas adalah tempat untuk meminta izin penyadapan misalnya. Nah, saya kira kalau ini dilakukan, saya melihat kurang pas. Ya, perizinan misalnya penyadapan. Kalau misalnya dan itu tidak hanya itu, ada satu frase di situ mengatakan izin atau tidak diizinkan. Nah, berarti Dewan Pengawas ketika dia melihat mungkin itu ada teman dia mungkin. Ini bukan seuzon ya. Tapi ini berbicara persoalan narasi hukum. Menduga itu boleh saja kita kita angkat misalnya kita lakukan. Ketika itu misalnya ini tidak perlu diizinkan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi antara Dewan Pengawas dengan perizinan ini campur aduk. Harusnya dipisah. Harusnya satu dipisah. Saya setuju prinsip dari Dewan Pengawas atau pengawasan terhadap KPK, tapi bukan bidang persoalan pro justisia misalnya, atau proses penyelidikan, penyidikan, ya, bukan itu, dan bukan penyadapan. Ya, kalau mau secara profesional, sebenarnya Dewan Pengawas ini boleh, tapi pemberitahuan saja, bukan izin. Beda. Apalagi 1x24 jam. Kalau 1x24 jam, misalnya ketika mau menyadap di satu tempat, ini sudah selesai. Bagaimana ini? Ini kendala maksudnya. Tapi kalau pemberitahuan secara lisan, apalagi itu tertulis kan, misalnya lisan, halo Pak, kami mau nyadap ini, Nah, kalau dalam konteks izin seperti itu, ya, atau pemberitahuan seperti itu, ya saya kira pas. Artinya memberitahu bahwa ada Dewan Pengawas tahu ada penyadapan di situ. Tapi bukan berarti izin atau tidak diizinkan. Jadi hanya pemberitahuan saya kira lebih bagus. Kalau memang benar-benar mau proporsional, misalnya menggunakan mekanisme, instrumen daripada izin ini, nah tentu misalnya melalui pengadilan misalnya. Itu pun belum tentu efektif ya. Tapi saya kira persoalan ini perlu kita kaji kembali. Tapi kan fungsi pengawasan tidak hanya kemudian hanya berkaitan dengan penyadapan ya. Mungkin memang penyadapannya perlu, tapi kan kemudian juga bisa diawasi juga secara internal mengenai kinerja KPK. Nah, dari situ memaksimalkan bagaimana? Pengawas di sini yang saya maksud tadi bukan mengawasi tentang persoalan proses penyelidikan, penuntutan ya. Tidak demikian, tetapi mengawasi misalnya katakanlah tadi ada SP3 misalnya. Ada seseorang yang ditetapkan tersangka sampai 5 tahun atau bahkan meninggal dunia tersangka sampai kiamat dia jadi tersangka. Nah, ini kan tidak ada kepastian hukum. Secara hukum saya kira ini perlu diatur dan perlu memang SP3 itu seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu mengawasi hal-hal yang sifatnya untuk supaya ada kepastian hukum terhadap seseorang. Nah, mungkin ini yang dimaksud tadi adalah persoalan hak asasi manusia seseorang itu ya harus memang dilakukan ini. Atau memang supaya KPK ini punya suatu waktu yang terukur. Jangan sampai 5 tahun atau 3 tahun orang ya tersangka setelah ditetap tersangka tapi tidak diproses. Ini kan selama ini terjadi. Nah, oleh karena ini pengawasan seperti yang saya maksud, bukan mengawasi misalnya yuk akan menghambat kinerja dari pimpinan KPK atau penyidik KPK. Tapi paling tidak orang-orang dari Dewan Pengawas 5 orang ini kan harus yang berintegritas begitu kan Pak Juwana? Nah, ini bagaimana kemudian? Nah, makanya cara terbaik saya melihat ya kita tidak seuzon, memang perlu misalnya panitia seleksi. Panitia seleksi ini misalnya di situ ada unsur-unsur orang-orang yang berintegritas. Ya tidak seperti yang kemarin itu misalnya dikhawatirkan begini begitu. Nah, tinggal mekanismenya saya tidak akan pesimis atau a priori ketika itu presiden misalnya menyeleksi nanti kemudian terhadap orang-orang hasil dari pansel ini misalnya. Karena presiden adalah berdasarkan konstitusi, presidenlah bertanggung jawab dalam rangka memberantas korupsi. Oleh karena itu kita minta pertanggungjawaban presiden. Baik. Saya terakhir ke Kang Aceh, singkat saja Kang Aceh, waktu kita terbatas untuk menanggapi pernyataan dari Prof. Juwana tadi, silakan. Ya, tentu pertama proses pemilihan Dewan Pengawas pun saya kira
seperti halnya banyak pihak awalnya kan terhadap komisioner KPK juga awalnya mereka mengalami pesimistik ya. Tetapi toh mereka juga kan tidak bisa diintervensi juga gitu. Pada awalnya kan semua melihat profiling yang ada begini begitu. Tetapi kemudian kan pada akhirnya mereka juga tidak bisa diintervensi oleh siapapun begitu. Jadi menurut saya kita tidak tunggu perlu. nanti bagaimana pemberantasan korupsi ke depannya supaya kemudian lebih baik. Terima kasih Kang Aceh telah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Selamat pagi.